Meskipun istilah child grooming belum memiliki terminologi baku, gitu, hai cantik. Terus memberikan rasa aman dan nyaman pada anak sehingga anak mudah bercerita. Apakah kalian tahu, di dunia ini terdapat fenomena bernama child grooming. Fenomena yang dimana banyak orang tidak sadari, namun ternyata berada di sekitar kita. Suatu fenomena berupa tindakan orang dewasa yang mendekati atau memanipulasi anak serta remaja yang berada di bawah umur melalui rayuan, pendekatan, dan pesan intens secara berlebihan. Dan ini nyata, ini dekat, dan dapat terjadi pada siapa saja. Heri Wirawan, terdakwa pemerkosa belasan santri, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi. Di balik tawa anak-anak yang riang, ada jejak ancaman yang senyap. Child grooming, kekerasan seksual berbasis relasi kuasa yang bertahap manipulatif. Karena aku dikontrol dari aku kecil dan aku benar-benar kayak papanya dia. Office, Nasser's office, he had some photos of us, and so they went to see him because they... To be clear, I blame Larry Nasser, and I also blame... I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dengan hati yang suci, marilah kita haturkan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada pemuka alam, pemuka hasabah, dan dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita hidup dalam dunia yang tidak lagi dipisahkan oleh dinding fisik. Ponsel, komputer, dan koneksi internet telah menjadi ruang baru bagi anak dan remaja untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Tapi kemajuan teknologi tidak pernah netral. Ia membawa manfaat di satu sisi dan membawa ancaman di sisi lain. Salah satu ancaman yang berada dalam senyap, tanpa suara dan tanpa paksaan di awalnya adalah child grooming. Proses pendekatan atau manipulasi pelaku untuk menjerat anak dan dengan cara-cara halus dan penuh rayuan. Fenomena ini terlihat minim dibicarakan dan kerap sekali baru terungkap ketika korban sudah terluka secara emosional maupun psikologis. Grooming
tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan fisik. Namun, yang membuatnya berbahaya adalah karena ia datang lewat perhatian, pujian, empati palsu, dan rasa percaya yang perlahan dibangun oleh pelaku. Hadirin yang saya muliakan, fenomena ini terjadi karena serangkaian sebab yang saling berkelindan. Pertama, dunia digital menyediakan ruang yang anonim bagi pelaku. Identitas dapat disamarkan, usia dapat dipalsukan, dan foto profil dapat diambil dari siapa saja. Kedua, literasi digital yang tidak merata membuat anak dan remaja tidak mengenali tanda-tanda manipulasi komunikasi. Hadirin, akibat child grooming tidak berhenti pada titik komunikasi digital. Korban dapat mengalami kecemasan, rasa takut, perubahan perilaku, penurunan konsentrasi, hingga menarik diri dari lingkungan belajar maupun sosial. Rasa malu dan bersalah sering menghantui korban, padahal mereka adalah pihak yang dimanipulasi dan tidak bersalah. Dari sudut pandang keluarga, child grooming dapat menimbulkan ketegangan, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan antara anak dan orang tua. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, fenomena ini mengikis rasa aman di ruang digital yang seharusnya mendukung tumbuh kembang generasi. Hadirin sekalian, fakta dan angka membantu kita melihat fenomena dengan lebih jeli. Menurut laporan UNICEF tahun 2023, lebih dari 50,3% remaja Indonesia pernah melihat konten seksual secara online, dan 42% mengaku merasa takut atau tidak nyaman akibat aktivitas digital mereka. Data lain menunjukkan bahwa sekitar 2% anak usia 12 tahun hingga 17 tahun mengalami eksploitasi online, termasuk grooming. Namun sebagian besar tidak melapor karena merasa malu atau tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Komnas Perempuan mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender online, termasuk manipulasi digital terhadap remaja perempuan. Dampaknya bahkan tidak berhenti pada trauma, tetapi turut mempengaruhi rasa percaya diri korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara global, Lembaga Perlindungan Anak Internasional melaporkan bahwa hampir 1 dari 2 anak pernah didekati oleh orang asing secara online dengan tujuan yang mencurigakan. Pola grooming yang terjadi di berbagai negara menunjukkan kesamaan. Pelaku memulai lewat perhatian kecil, meneruskan dengan percakapan pribadi, dan menumbuhkan kepercayaan sebelum akhirnya melakukan manipulasi emosional yang lebih dalam. Data ini menyadarkan kita bahwa child grooming bukan fenomena lokal, melainkan masalah global yang bergerak mengikuti perkembangan teknologi. Hadirin, bila data-data ini dibaca dengan seksama, kita memahami bahwa child grooming bukanlah masalah kecil. Ia adalah refleksi dari ketidakseimbangan antara kemampuan teknologi dan kemampuan manusia dalam mengolah teknologi itu sendiri. Kita terlalu cepat membuka pintu dunia digital sebelum memastikan pagar keselamatannya terpasang. Bukan teknologi yang salah, tetapi ketidaksiapan sosial dan kurangnya edukasi. Oleh karena itu, pencegahan tidak dapat dipikul oleh satu pihak saja. Anak membutuhkan literasi digital, orang tua membutuhkan panduan pengawasan yang bijaksana. Sekolah membutuhkan kurikulum perlindungan digital, negara membutuhkan regulasi dan layanan pelaporan yang ramah anak, dan masyarakat membutuhkan kesadaran kolektif bahwa ruang digital harus dipelihara bersama. Saya harap pidato ini menjadi pengingat bahwa jutaan anak di seluruh dunia berhak tumbuh tanpa takut, baik di dunia maupun di dunia maya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman ketika pintu menuju dunia terbuka hanya dengan sentuhan jari. Internetlah memperluas cakrawala ilmu, kreativitas, dan relasi sosial. Anak-anak dan remaja adalah generasi pertama yang tumbuh besar
dalam ruang digital ini. Namun, bersamaan dengan kebebasan itu, hadir ancaman yang sering menyelinap tanpa disadari. Child grooming. Child grooming adalah proses manipulasi yang dilakukan oleh pelaku kepada anak atau remaja secara bertahap. Pelaku tidak datang dengan ancaman pada awalnya, justru ia datang sebagai teman, sebagai sosok yang seolah mengerti, mendengar, dan memberikan perhatian. Dan disitulah kelicikan itu dimulai. Hadirin sekalian, fenomena ini dapat muncul karena sejumlah sebab yang saling berkaitan. Pertama, dunia digital bersifat cair dan tanpa batas. Siapapun dapat memasuki ruang percakapan pribadi tanpa perlu melalui pintu rumah atau izin dari orang tua. Kedua, anak dan remaja berada pada fase perkembangan psikologis yang penuh pencarian identitas, validasi, dan pengakuan. Pelaku memahami kebutuhan ini dan memanfaatkannya. Hadirin yang saya muliakan, dampak dari grooming tidak semata-mata menyentuh ranah digital. Korban dapat mengalami ketegangan emosional, kecemasan, penurunan motivasi belajar, hingga kesulitan bersosialisasi. Dampak psikologis dapat berlanjut hingga masa dewasa, terutama dalam membentuk konsep diri, rasa aman, dan kemampuan menjalin relasi. Pada ranah keluarga, child grooming dapat menciptakan dinding jarak antara anak dan orang tua. Bukan karena anak tidak ingin bercerita, tetapi karena mereka tidak memiliki kosakata emosional maupun teknis untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu, pada ranah masyarakat, fenomena ini mengurangi rasa percaya dan keamanan digital, sesuatu yang seharusnya menjadi ruang belajar dan kreasi. Hadirin yang terhormat, data membantu kita memahami skala permasalahan ini. UNICEF mencatat bahwa lebih dari 50% kasus eksploitasi seksual online di Indonesia yang tidak dilaporkan, menunjukkan bahwa fenomena ini bergerak dalam senyum. Anak usia 11-17 tahun disebut sebagai kelompok yang paling rentan karena mereka berada dalam fase eksplorasi sosial di dunia maya. Di sisi lain, lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia terus menerima laporan meningkatnya kekerasan berbasis gender online yang melibatkan remaja perempuan. Banyak diantaranya bermula dari percakapan ringan yang tidak disadari sebagai bentuk grooming. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa pelaku tidak selalu menggunakan paksaan, tetapi menggunakan manipulasi yang halus dan sulit dideteksi. Secara global, organisasi perlindungan anak di berbagai wilayah dunia mencatat tren serupa. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku grooming memulai pendekatannya melalui percakapan personal di media sosial dan aplikasi pesan. Pelaku membangun keintiman secara bertahap, memvalidasi perasaan korban, dan menciptakan ketergantungan emosional. Studi internasional menunjukkan bahwa fenomena ini meningkatkan seiring meningkatnya penggunaan perangkat digital oleh anak dan remaja. Negara-negara Eropa, Amerika, hingga Asia Timur menghadapi pola ancaman yang sama. Teknologi bergerak lebih cepat daripada kebijakan dan literasi masyarakat. Hadirin yang saya cintai, fenomena ini menggambarkan ketegangan antara kemajuan dan kesiapan. Dunia digital telah menjadi bagian dari pendidikan, hiburan, dan relasi sosial. Namun, sistem perlindungan belum sepenuhnya hadir. Bukan internet yang jahat, tetapi kurangnya kesadaran, literasi, dan komunikasi yang membuat anak berjalan sendirian dalam ruang yang luas dan tanpa peta. Karena itulah pencegahan child grooming harus dilakukan secara bersama. Anak perlu diperkuat dengan literasi digital dan keberanian bercerita. Orang tua perlu membuka ruang dialog tanpa menghakimi. Sekolah harus menjadi tempat aman untuk membahas keamanan digital dan psikososial. Sementara pemerintah dan lembaga masyarakat perlu memperkuat layanan pelaporan, pendampingan, dan regulasi yang berpihak pada keamanan anak. Hadirin sekalian, dunia maya bukan sekedar ruang teknologi. Ia adalah ruang kehidupan. Jika kita ingin generasi masa depan tumbuh sehat dan aman, maka kita harus menjaga dunia nyata dan dunia maya dengan tekad yang sama. Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.